Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira di video kali ini kita akan membahas apa ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kimia hijau dan prinsip-prinsip kimia hijau. Pernahkah kalian berpikir dari mana asal semua produk yang kita gunakan sehari-hari? Kita menggunakan sabun, plastik, deterjen, bahan bakar, kosmetik, pakaian, dan banyak produk lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana produk-produk tersebut dibuat? Nah, sebagian besar produk ini dibuat melalui suatu proses kimia dalam suatu pabrik atau industri. Namun, sayangnya, banyak dari proses tersebut malah menghasilkan limbah yang berbahaya dan mencemari lingkungan. Nah, apa saja contohnya? Contoh yang sering kita temukan sehari-hari, sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen ini mengandung fosfat. Nah, fosfat ini bisa mencemari air. Kemudian contoh lainnya yang paling sering kita temui dan sering kita gunakan, tentu saja plastik. Nah, plastik ini butuh ratusan, bahkan ribuan tahun untuk terurai. Jika tidak terurai, dia bisa mencemari tanah. Bahkan, kita sering menemukan fenomena plastik saat ini sudah mencemari laut. Kemudian contoh lainnya, ada bahan bakar kendaraan. Nah, bahan bakar kendaraan ini dia bisa menyebabkan atau menghasilkan gas beracun. Gas beracun ini nanti bisa mencemari udara dan tentu saja lama-kelamaan akan menjadi penyebab pemanasan global. Nah, disinilah kimia hijau itu sangat berperan besar. Nah, jadi apa sih kimia hijau itu? Nah, kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara mendesain produk dan proses produksi yang lebih aman dan ramah lingkungan sejak awal. Singkatnya begini, kimia hijau ini membantu kita membuat atau mendesain suatu produk yang lebih aman tanpa mencemari lingkungan. Nah, kita bahas sedikit tentang perkembangan dari kimia hijau. Kimia hijau berkembang sejak tahun 1990-an sebagai tanggapan terhadap meningkatnya pencemaran industri. Nah, pada tahun 1990, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang tentang pencegahan pencemaran. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencegahan pencemaran itu lebih baik dibandingkan membersihkan limbah hasil dari pencemaran yang terjadi. Selain itu, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency atau lebih dikenal sebagai EPA mulai mendorong perusahaan dan ilmuwan untuk mencari cara membuat produk kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan. Akhirnya, pada tahun 1991, EPA meluncurkan program penelitian tentang kimia hijau yang bekerja sama dengan National Science Foundation atau NSF. Nah, kimia hijau memiliki tujuan utama untuk mengurangi dan menghilangkan bahan kimia beracun dan limbah berbahaya yang dihasilkan dari proses industri. Ini dilakukan dengan cara mengubah cara pembuatan bahan kimia, mengganti bahan baku dengan bahan yang lebih aman, serta menggunakan energi secara efisien. Mengapa kimia hijau itu penting? Nah, pencemaran lingkungan akibat bahan kimia bisa sangat membahayakan baik bagi manusia maupun alam. Jika kita tidak menerapkan kimia hijau, banyak pencemaran lingkungan yang terjadi. Misalnya yang pertama, pencemaran air. Limbah pabrik dapat menghasilkan limbah yang beracun yang bisa mencemari sungai dan lautan, bisa merusak ekosistem di air. Selain itu juga bisa menghilangkan bahkan membunuh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contoh lainnya pada pencemaran udara.
Gas-gas dari proses industri bisa menyebabkan masalah atau gangguan kesehatan bagi manusia. Contohnya penyakit asma, kanker, bahkan permasalahan pada paru-paru. Contoh lainnya, pencemaran tanah. Bahan-bahan kimia yang dibuang sembarangan bisa mencemari tanah, bahkan bisa mengurangi kesuburan lahan pertanian. Nah, selain pencemaran, bahan kimia khususnya yang berada di industri itu juga bisa menyebabkan bahaya bagi pekerja. Beberapa atau sebagian bahan kimia itu bisa menyebabkan luka bakar, keracunan, bahkan bisa menyebabkan ledakan. Nah, dengan menerapkan kimia hijau ini, kita bisa menghindari atau mengurangi resiko tersebut dan bisa menciptakan dunia yang lebih aman dan sehat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang apa itu kimia hijau. Selanjutnya kita ke materi prinsip-prinsip kimia hijau. Bapak Paul Anastas dan John Warner dikenal sebagai Bapak Kimia Hijau yang merumuskan 12 prinsip kimia hijau. Kenapa keduanya dikenal sebagai Bapak Kimia Hijau? Karena keduanya lah yang merumuskan 12 prinsip kimia hijau ini yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perkembangan kimia hijau dan dalam menerapkan kimia hijau itu sendiri. 12 prinsip tersebut membahas tentang cara mengurangi dampak dari proses produksi produk bahan-bahan kimia tersebut yang dapat mencemari lingkungan dan manusia. Nah, apa saja 12 prinsip kimia hijau itu? Yang pertama yaitu prevention atau pencegahan limbah. Lebih baik kita melakukan pencegahan dari produksi limbah daripada mengolah atau membersihkan limbah itu. Atau bisa dikatakan jangan menunggu sampai limbah itu tercipta, tetapi cegah sejak awal. Contohnya, lebih baik kita menggunakan kantong belanja kain daripada menggunakan plastik sekali pakai. Yang sudah diketahui, plastik sekali pakai itu sangat lama terurai. Yang kedua yaitu ekonomi atom atau atom ekonomi. Ini adalah metode yang memaksimalkan penggunaan bahan baku sehingga nantinya hanya ada sedikit limbah yang dihasilkan. Misalnya, dalam pembuatan kaca, bahan-bahan baku seperti pasir silika dan bahan tambahan lainnya dimaksimalkan dalam pembuatan kaca sehingga diusahakan tidak ada limbah dari proses produksi kaca tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sintetis bahan yang tidak berbahaya atau less hazardous chemical synthesis. Ini adalah metode sintetis yang dirancang untuk mengurangi atau menghindari penggunaan zat-zat beracun bagi lingkungan maupun manusia. Contohnya, lebih baik menggunakan cat yang terbuat dari air dibandingkan menggunakan cat yang terbuat dari minyak yang biasanya ada tambahan zat-zat kimia beracun. Nah, yang keempat yaitu desain produk yang lebih aman atau design safer chemical. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang dapat mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Intinya, produk kimia yang dihasilkan itu nantinya harus dapat berfungsi baik tetapi tetap aman bagi kesehatan. Contohnya, lebih baik penggunaan pestisida alami atau pestisida yang dibuat dari ekstrak tanaman dibandingkan penggunaan pestisida sintetik yang tentu saja dapat mempengaruhi bahkan merusak ekosistem tanah dan air. Nah, yang kelima yaitu pelarut dan alat bantu yang aman atau safer solvents and auxiliary. Sebisa mungkin meminimalkan atau minimalkan penggunaan atau mengurangi penggunaan bahan tambahan seperti zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Jika harus digunakan, maka pilih dan gunakan bahan-bahan yang aman bagi lingkungan dan manusia. Contohnya, lebih baik penggunaan air sebagai pelarut dalam industri tekstil dibandingkan menggunakan bahan-bahan kimia beracun lainnya. Nah, yang keenam yaitu desain efisiensi energi atau design for energy efficiency.
Ini lebih menekankan bahwa kita harus menggunakan energi yang hemat dan tidak boros sumber daya alam. Nah, yang ketujuh yaitu menggunakan bahan baku terbarukan atau use of renewable feedstock. Ini lebih menekankan penggunaan bahan baku yang bisa diperbaharui dibandingkan penggunaan bahan baku fosil. Contohnya, lebih baik penggunaan plastik biodegradable dari pati jagung dibandingkan plastik dari minyak bumi. Nah, yang kedelapan yaitu mengurangi bahan tambahan yang tidak perlu atau reduce derivative. Mengurangi bahan tambahan yang tidak perlu ini dapat mengurangi limbah yang dihasilkan, sehingga limbah yang dihasilkan nantinya akan jauh lebih sedikit. Contohnya, mengurangi penggunaan bahan pemutih tambahan terhadap pembuatan kertas. Nah, yang kesembilan itu katalisis atau katalis. Ini menekankan penggunaan katalis yang bisa mempercepat reaksi kimia tanpa menghasilkan banyak limbah. Nah, yang ke-10 yaitu desain produk yang mudah terurai atau design for degradation. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhir fungsinya produk tersebut dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak membahayakan lingkungan dan manusia. Contohnya, penggunaan plastik dari pati singkong yang bisa terurai dalam hitungan bulan saja. Nah, yang ke-11 yaitu analisis real time untuk pencegahan polusi atau real time analysis for pollution prevention. Ini adalah metode untuk memantau proses kimia secara langsung atau secara real time agar pencemaran dapat dicegah sebelum terjadi. Nah, dengan teknologi ini kita bisa segera mengambil tindakan sebelum zat berbahaya tersebut terbentuk atau menyebar. Nah, contohnya sensor yang ada pada pabrik kimia yang dirancang untuk mendeteksi kebocoran gas beracun. Jika sensor mendeteksi kebocoran gas beracun, maka alarm akan berbunyi dan sistem akan menghentikan proses atau mengatasi kebocoran agar gas tidak tersebar di lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, yang ke-12 atau yang terakhir yaitu menggunakan bahan yang aman untuk mencegah kecelakaan atau inherently safer chemical for accident prevention. Ini menekankan untuk kita menggunakan bahan-bahan yang aman yang tidak mudah terbakar ataupun meledak. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang apa itu kimia hijau dan 12 prinsip kimia hijau. Mungkin hanya itu video pembelajaran kita hari ini. Semoga sedikit dan banyaknya dapat menambah wawasan kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.